Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan lindungan dalam menghadapi situasi kondisi yang sedang tidak baik saat ini. Materi PJOK kita hari ini adalah memahami tindakan P3K pada kejadian darurat, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Memahami tindakan P3K pada kejadian darurat, baik pada diri sendiri maupun orang lain. A. Pengertian dan tujuan. B. Sikap, kewajiban, dan wilayah seseorang penolong. C. Kewajiban pelaku pertolongan pertama. D. Prioritas dalam P3K. E. Pembalutan. F. Pembidaian. G. Evakuasi. H. Perdarahan. I. Pingsan dan shock. J. Cardiopulmonary resuscitation CPR. A. Pengertian dan tujuan. P3K adalah pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kejadian dengan cepat dan tepat sebelum tenaga medis datang, sebelum korban dibawa ke rumah sakit agar kejadian buruk dapat dihindari. Tujuannya adalah mencegah maut dan mempertahankan hidup, mencegah penurunan kondisi badan dan cacat. B. Sikap, kewajiban, dan wilayah seorang penolong. Sikap penolong: 1. Tidak panik. 2. Bertindak cekatan. 3. Melihat pernapasan korban jika perlu berikan nafas buatan. 4. Hentikan pendarahan. 5. Perhatikan tanda-tanda syok. 6. Jangan terburu-buru memindahkan korban sebelum kita dapat menentukan jenis dan keparahan luka yang dialami korban. Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi penolong. Yang pertama, perhatikan keadaan sekitar tempat kejadian. Yang kedua, perhatikan keadaan penderita. Yang ketiga, jika korban meninggal, beritahu posisi atau bawa korban ke rumah sakit. C. Kewajiban pelaku pertolongan pertama. Yang pertama, menjaga keselamatan diri, anggota tim, korban, dan anggota sekitarnya. 2. Dapat menjaga korban. 3. Dapat mengenali dan mengatasi masalah yang akan mengancam nyawa. 4. Meminta bantuan atau rujukan. 5. Memberi pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. 6. Membantu pelaku pertolongan pertama lainnya. 7. Ikut menjaga kerahasiaan medis. 8. Melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat. 9. Mempersiapkan korban-korban untuk ditransportasi, seperti membawanya ke ambulans. D. Prioritas dalam P3K ada 3. Yang pertama, cari keterangan penyebab kecelakaan. Yang kedua, amankan korban dari tempat yang berbahaya. Yang ketiga, perhatikan keadaan umum korban, gangguan pernapasan, pendarahan, dan kesadaran. Yang E. Pembalutan. Tujuan pembalutan adalah untuk mengurangi risiko kerusakan jaringan yang telah ada, sehingga mencegah maut, mengurangi rasa sakit, mencegah cacat, dan mencegah infeksi. Fungsi pembalutan antara lain: yang pertama, menutup luka agar tidak terkena cahaya, debu, kotoran, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan tekanan. Yang ketiga, mengurangi pembengkakan. Yang keempat, membuat pergerakan. Yang lima, mengikat bidai. Nah, di sini ada alat dan bahan. Yang satu, mitela. Yang kedua, dasi. Yang ketiga, pita. Yang keempat, plester. Yang kelima, pembalut yang spesifik. 6. Kasa steril. F. Pembidaian. Pengertian bidai atau spok adalah alat dari kayu, karton, fiber, plastik mika, anyaman kawat, atau bahan lain yang kuat tetapi ringan.
yang digunakan untuk menahan atau menjaga agar bagian tulang yang patah tidak bergerak. Tujuan pembidaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah pergerakan atau pergeseran dari ujung tulang yang patah. Kedua, mengurangi terjadinya cedera bahu di sekitar bagian tulang yang patah. Yang ketiga, memberi istirahat pada tulang yang patah. Yang keempat, mengurangi rasa nyeri. Yang kelima, mempercepat penyembuhan. G. Evakuasi. Pemindahan darurat. Evakuasi ini terbagi menjadi dua, pemindahan darurat dan pemindahan biasa. Pemindahan darurat ini hanya dilakukan bila ada bahaya langsung terhadap korban, contohnya kebakaran, ledakan, bangunan yang tidak stabil, mobil terbalik, kerumunan massa yang resah. Sementara pemindahan biasa, bila tidak ada bahaya langsung terhadap korban, maka korban hanya dipindahkan bila sebelumnya telah siap dan korban telah ditangani. H. Perdarahan. Pengertian perdarahan, keluarnya darah dari pembuluh darah yang putus atau rusak, robek, macam-macam perdarahan. Ada dua, perdarahan dari luar dan perdarahan dari dalam. Perdarahan dari luar adalah perdarahan yang keluar dari luka permukaan kulit disebabkan pecahnya pembuluh darah. Sementara yang dari dalam, perdarahan yang bersumber dari luka, kerusakan dari pembuluh darah dalam perut, rongga dada, rongga perut, kepala, dan lainnya. I. Pingsan dan shock. Pingsan, jika Anda menemui orang pingsan, jangan panik. Yang Anda lakukan pertama adalah percikan air ke wajah korban. Kedua, topang tubuh mereka. Ketiga, survei area pingsan. Yang keempat, cek respon korban. Yang kelima, telepon bantuan dan lakukan pertolongan pertama. 6. Beri mereka minuman manis. Yang 7, beri tekanan pada bahu mereka. Yang ke-8, minta bantuan medis. Yang ke-9, temani sampai bertemu dokter. Shock. Dalam medis, shock adalah keadaan kesehatan yang mengancam jiwa, ditandai dengan ketidakmampuan tubuh untuk menyediakan oksigen untuk mencapai kebutuhan jaringan. Penyebab utama shock adalah kehilangan darah atau terbakar parah yang disebabkan shock hipovolemia. Pengontrolan pendarahan dan pengembalian volume darah pasien harus dilakukan dengan memberikan cairan intravenus dan bila mungkin transfusi darah. Pertolongan pertama korban shock, di antaranya yang pertama, bawa korban ke tempat teduh dan aman. Kedua, tidurkan korban terlentang. 3, longgarkan pakaian korban. Keempat, segera tutupi korban dengan selimut agar suhu tubuhnya terjaga. Yang kelima, tenangkan korban. Yang keenam, pastikan jalan nafas dan pernafasan dalam keadaan baik. 7. Segera rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat guna mendapat perawatan medis lebih lanjut. Dari penjelasan materi tadi, Ustadz sudah buatkan 5 soal yang kalian bisa kerjakan di rumah masing-masing. Soal pertama, sebutkan pengertian dan tujuan dari P3K. Kedua, jelaskan cara menghentikan pendarahan. 3, jelaskan cara mengobati luka ringan. Keempat, jelaskan fungsi pembalutan dalam P3K. Yang kelima, sebagai pelaku pertolongan pertama, ada beberapa hal yang wajib Anda lakukan agar korban yang Anda tolong upaya pertolongannya maksimal. Sebutkan berbagai upaya pertolongan tersebut. Terima kasih. Hanya itu saja yang Ustadz bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Pada Allah Ustadz mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.